Saat ini itu kan persepsi terkait perjanjian perkawinan mungkin masih tabu ya Bu. Dianggap kurang romantis atau lebih ke materialistik gitu Bu. Kenapa sih ada persepsi ini di masyarakat umum? Karena kita di Indonesia ini masih adat ketimurannya ya. Prenup itu menghilangkan potensi untuk keributan pada akhir perkawinan ya. Kita nggak tahu ya orang dalam perjalanan hidup banyak macam-macamnya. Ada perceraian. Dengan perjanjian kawin tidak lagi ada harta gono gini yang diperebutkan seperti selebritis berebut ini, berebut aset, berebut tanah, berebut rumah. Halo Sobat Kagama, selamat datang di Kagama Talks, ruang bincang inspiratif yang akan mengulik topik-topik menarik seperti isu hukum dan sosial. Bersama saya Tata, kita akan membahas terkait perjanjian perkawinan antara romansa atau realita hukum. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan membahas terkait dasar hukum, isi-isi perjanjian perkawinan, dan juga tantangan-tantangannya. Untuk mengupasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat keren, Ibu Dr. Yurisa Martanti, SH, SPN, MH. Seorang notaris dan PPAT di Jakarta Timur dan juga seorang dosen di Universitas Jayabaya. Nah, kita langsung sambut aja ya. Halo Ibu Yurisa. Halo Tata. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sini ya Bu. Terima kasih Tata. Baik. Mungkin sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan dan berbincang juga ya Bu, saat ini itu kan persepsi terkait perjanjian perkawinan mungkin kalau di masyarakat umum ini masih tabu ya Bu, dimana mungkin ketika kita mau melakukan perkawinan gitu, tapi ada perjanjian jadi dianggap kurang romantis atau lebih ke materialistik gitu Bu. Nah kira-kira Ibu kenapa sih ada persepsi ini di masyarakat umum? Oke. Memang Tata ya, Tata kan belum nikah nih ya. Nah pasti nanti kalau sudah pada hari hanya mau menikah kan bilang ya. Karena kita di Indonesia ini masih adat ketimurannya ya. Bahwa perkawinan itu hanya mengatur kedua belah hati untuk bersatu dalam sebuah rumah tangga. Padahal kan banyak terkait nanti di belakang-belakangnya itu. Jadi sehingga masih ada orang yang wah kenapa harus ada perjanjian kawin? Matrek nih cewek atau matrek nih cowok kan gitu ya katanya ya. Padahal itu tidak Tata. Kalau tahu apa nanti fungsi, kemudian isi dan dampak secara hukum itu perjanjian kawin atau yang kita sebut biasanya prenuptial agreement itu sangat bagus Tata gitu. Jadi untuk yang belum nikah pada zaman dulu ya sampai di tahun 2015 ada lagi postnuptial atau perjanjian pranikah setelah nikah postnuptial. Jadi ada dua sekarang perjanjian pernikahan atau pembagian bukan pembagian ya pemisahan harta itu pre dan postnuptial. Itu Tata. Ya, berarti dalam perjanjian perkawinan ini kan ada lagi dibagi dua nih. Prenuptial agreement dan postnuptial agreement. Kira-kira apa sih Bu perbedaan yang sangat mendasar terkait keduanya dan mungkin kedudukan hukumnya gitu Bu? Oke. Ada prenuptial. Prenuptial itu diatur oleh KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 135 dan sampai banyak ya di buku 2 mengenai perorangan. Nah, kalau pos itu hanya karena ada putusan. Jadi hierarki perundang-undangan di Indonesia ada kitab UUD, undang-undang, kemudian menurun sampai pada putusan pengadilan bisa menjadi dasar hukum. Itu dasar hukumnya. Nah kemudian perbedaannya adalah kalau prenuptial atau prenup yang kita sebut dengan prenup itu mengatur sebelum perkawinan. Jadi itu benar-benar fix. Harus ada akta notaris, kemudian dibuat hanya untuk memisahkan harta, tidak boleh mengenai kesusilaan, mengenai melanggar kesusilaan, kemudian mengenai agama, mengenai kewajiban untuk bertanggung jawab pada anak itu tidak ada. Jadi prenup itu hanya untuk pemisahan harta. Kalau postnup itu karena di kemudian hari ya setelah adanya banyak
peristiwa-peristiwa hukum, kemudian muncullah kebutuhan bahwa posnap itu harus bisa dibuat juga. Walaupun dalam KUH Perdata dikatakan bahwa prenuptial itu tidak bisa dirubah atau diakhiri gitu ya, atau diakhiri. Jadi karena sudah ada ya perjanjiannya itu berdampaknya panjang, maka muncullah posnap atau perjanjian setelah menikah untuk memisahkan. Tapi ingat, kalau posnap itu tidak bisa retroaktif, tidak bisa ke depan. Jadi memang perjanjiannya dipisahkan hartanya pada saat membuat posnap. Posnap juga harus dengan akta notaris, dan masih banyak juga harus ada declare apakah mereka sudah membuat perjanjian apapun yang di belakang itu tidak ada sangkut paut dengan postnuptial yang pada saat mereka buat gitu. Jadi mungkin nanti harus didaftarkan di pengadilan karena itu nanti ada dampak hukumnya antara prenup dengan postnup itu berbeda gitu. Oke. Berarti kan setelah membuat perjanjian perkawinan ini memang harus didaftarkan ya Bu? Betul. Di Dukcapil atau? Ya. Di mana mereka menikah? Baik. Catatan sipil bisa, di KUA bisa. Nah, pada saat postnap ditambah lagi dengan bukan putusan tapi penetapan pengadilan bahwa sejak saat dibuatnya postnap itu perjanjian kawinnya, pemisahan hartanya berjalan. Jadi ada due date-nya gitu. Nah Bu, dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini bagaimana sih Bu peran notaris dalam pembuatannya? Oke, jadi ini notaris ya. Notaris itu dalam UU JN, Undang-Undang Jabatan Notaris, pejabat yang membuat atau mengkonstatir peristiwa hukum menjadi akta otentik. Akta otentik adalah alat bukti yang terkuat ya. Nah, kemudian pada perkembangannya dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris itu banyak lagi ya. Kewajiban-kewajiban notaris. Nah, sebagai pejabat yang sebenarnya hanya formil membuat akta, tapi sekarang juga harus ada manfaatnya notaris memberikan arahan gitu ya, arahan. Apa sih dampaknya terhadap prenup agreement ini, perjanjian pisah harta itu apa? Kemudian bagaimana cara membuatnya, dan kemudian isinya seperti apa? Apa yang diharapkan oleh para pihak di depan notaris itu apa? Gitu. Jadi peristiwa hukum perjanjian pernikahan yang diminta oleh klien, dalam hal ini calon pengantin berdua, ini kita ngomong prenups ya, itu bisa menjadi alat bukti terhadap harta kekayaan mereka. Jadi si calon istri ini nanti kalau sebagai istri ya biasanya ngikut suami gitu ya, kalau orang Jawa bilang nderek katut gitu ya, tapi kalau di dalam prenup ini dia menjadi subjek hukum tersendiri. Misalnya Tata mau ambil kredit di bank. Tanpa prenup Tata harus ada persetujuan suami. Baik. Ya. Suami juga tanpa prenup harus persetujuan istri, menjaminkan apapun hartanya harus ada persetujuan kawan nikah, disebut kawan nikah atau pasangan gitu ya. Tapi dengan perjanjian kawin kita bisa pisah harta ini, kita bisa menjadi subjek hukum tersendiri. Tata mau bikin restoran, ambil kredit di bank, tanda tangan sendiri, gitu ya. Urusan izin sama suami bisa nanti dibicarakan di belakang. Tapi dalam tatanan hukum kita menjadi subjek hukum sendiri dan bisa melakukan perbuatan hukum sendiri. Dan yang paling penting prenup itu menghilangkan potensi untuk keributan pada akhir perkawinan ya. Kita nggak tahu ya, orang dalam perjalanan hidup banyak macam-macamnya. Ada perceraian. Dengan perjanjian kawin tidak lagi ada harta gono gini yang diperebutkan seperti selebritis berebut ini, berebut aset, berebut tanah, berebut rumah. Dengan prenup tidak ada karena masing-masing dalam itu sudah ada sendiri-sendiri. Harta gono gini itu kan harta bersama dalam perkawinan kan gitu ya. Kalau harta bawaan atau harta dari warisan itu tidak bercampur dalam harta gono gini. Nah, dengan prenup tidak ada. Enak kan itu? Iya. Jadi
Untuk perceraian hanya memisahkan hubungan hukum atau memutuskan hubungan hukum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu memisahkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri. Dengan prenup tidak ada lagi harta gonogini. Itu Tata. Oke, jadi udah diatur dari awal ya Bu. Betul. Sebelum adanya misalnya sengketa atau ada ribut gitu Iya, ya Bu. betul. Nah, tapi kan kita dari tadi ngomongin terkait harta ya Bu. Iya. Memang perjanjian perkawinan ini terbatas dari harta dan mengaturnya terkait aset. Nah, tapi sejauh mana sih Bu kita bisa mengatur terkait di luar dari aset ini? Misalnya tadi Ibu sempat bilang juga terkait kredit atau hutang ya kan. Nah, misalnya apa aja sih Bu yang boleh atau tidak boleh gitu Di dalam diatur di perjanjian perkawinan? Oh, oke. Di dalam yang tidak boleh diatur dalam perjanjian perkawinan, misalnya anak. Misalnya perjanjian misalnya kawin berbeda agama. Mungkin di luar negeri boleh ya. Yeah. Sekarang kan banyak tuh orang luar negeri kawin kemudian didaftarkan di Indonesia. Nah, dalam perjanjian kawin tidak boleh mengatur misalnya kalau anak perempuan ikut ibunya muslim, kalau anak laki-laki ikut bapaknya non muslim, itu tidak diperbolehkan. Kesusilaan juga tidak boleh. Misalnya nanti kalau ini anak ini nanti harus sekolah di harus sekolah di pesantren, atau kemudian anak laki-laki harus di Don Bosco. Nah, itu tidak boleh diatur di situ. Jadi apalagi ya yang tidak boleh diatur dalam itu, dan misalnya ini jatah kamu, ini jatah saya ruangan misalnya ya, ruangan. Jadi semacam sosial itu tidak diperbolehkan. Jadi only hanya mengatur mengenai harta yang timbul dalam perkawinan gitu. Jadi hanya itu aja yang timbul dalam perkawinan. Di luar perkawinan misalnya harta bawaan tidak masuk dalam perjanjian kawin. Ada juga macam-macam perjanjian kawin Tata. Ada perjanjian untung rugi, hasil dan pendapatan. Jadi yang diatur apa? Untungnya saja. Kalau misalnya suami istri ini dagang misalnya, trading ya, batu bara misalnya. Nah, diatur. Kalau dalam perjanjian kawin ini diatur hanya untung saja, ya ditulis dalam perjanjian kawin. Jadi semua manfaat perjanjian kawin itu mengatur secara jelas. Mana harta yang menjadi tercampur, mana yang tidak boleh tercampur atau harta bersama. Gitu Tata. Baik, kan berarti kalau misalnya perjanjian perkawinan ini syarat sahnya sama seperti perjanjian pada umumnya ya Bu. Betul. Kalau sahnya ya. Betul ya. Oke. Nah, tapi mungkin pengen bahas terkait perjanjian perkawinan ketika kedua pasangannya itu beda warga negara. Jadi misalnya ada WNI ingin membuat perjanjian perkawinan dengan WNA gitu Bu. Nah, ini tuh gimana sih Bu relevansinya perjanjian perkawinan dalam hubungan seperti ini, dan apalagi mungkin terkait aset, terkait kepemilikan tanah juga ya Bu ya? Iya. Kalau Tata punya temen ya, temen kawin antar negara, WNI dan WNA, wajib itu Tata untuk perjanjian kawin. Justru tanpa perjanjian kawin mereka tidak akan pernah punya aset. Oh, justru di Indonesia ya? Wajib. Karena gimana? Mau beli rumah atas nama siapa nanti? Padahal di dalam Undang-Undang Agraria, warga negara asing tidak diperbolehkan untuk memiliki hak milik sertifikat tanah, ya kan? Hak milik ya. Mungkin mereka boleh mempunyai hak pakai, HGB atau hak usaha, tapi itu harus dalam bentuk badan hukum ya kalau HGB dan hak usaha itu. Nah, kalau hak milik untuk rumah, mereka bernaung sebuah rumah tangga, siapa yang mempunyai? Itu yang wajib harus diketahui. Karena begitu nanti pecahnya perkawinan atau perceraian timbul, pemiliknya tidak akan jelas siapa pemilik secara formal untuk aset yang dimiliki oleh pasangan warga negara berbeda. Oke Bu. Berarti kalau misalnya dalam hal WNA dan WNI ini udah buat perjanjian perkawinan, kemudian mereka memiliki kepemilikan tanah bersama, dalam hal perceraian itu
sekiranya bisa Bu, kepemilikan tanahnya pindah ke WNA? Oh, jadi gini, prinsip dari perjanjian perkawinan tadi kan kita sudah ketahui ya, tidak ada harta bersama. Jadi dalam perkawinan WNI atau WNA yang dengan perjanjian kawin sudah selesai masalahnya. Kalau itu rumah ya pasti atas nama istri. Kalau ini kita misalkan bahwa istri ini WNI, suami WNA ya. Jadi kalau sudah ada perjanjian kawin pasti yang membeli adalah istri. Karena WNA tidak boleh memiliki aset di Indonesia, tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada perceraian ya sudah itu milik istri. Suami tidak punya hak menggugat. Karena suami tidak punya hak untuk mempunyai hak milik dalam aset di Indonesia. Beda kalau mereka tidak menikah dengan perjanjian kawin. Siapa yang memiliki? Suami harus melepas atas harta gonogini. Kalau tidak menikah dengan perjanjian kawin maka muncul harta gonogini kan. Dalam sebuah hak milik, sertifikat hak milik, separuh itu harusnya punya istri dan separuh punya suami. Sedangkan suami tidak punya hak. Nah, suami kan harus melepas itu, melepas atau menjual. Padahal itu satu bagian rumah. Itu menjadi PR lagi untuk pasangan suami istri yang bercerai dengan warga negara yang berbeda dengan kepemilikannya di Indonesia ya, di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri mungkin bisa mereka menikah, membagi harta itu bisa. Tapi kalau di Indonesia ya begitu harus melepaskan suami. Itu kerugiannya. Terus suami ya kasihan juga ya kalau dikatakan bahwa suami sudah mencari duit, istrinya mungkin di rumah, tapi istri WNI, kemudian beli tanah atas nama istri tanpa perjanjian kawin. Begitu perceraian muncul karena sudah didaftarkan di Indonesia, begitu perceraian ada muncul yang disebut harta gonogini. Suami berhak atas hak milik tersebut. Kemudian muncul undang-undang hukum agraria. Mulah gimana ini? Saya nggak bisa dapat. Harus dijual ya kan? Harus dijual terus gimana? Harus ada persetujuan dari suami ya kan? Karena nggak ada tadi prenuptial agreement itu. Makanya penting sekali prenuptial. Jadi diketahui oleh masyarakat kita. Oh itu mau warga negara asing, mau warga negara Indonesia, mau orang Jawa yang harus ikut kemana suami, bojo, belahan nyawa ya katanya kan begitu ya. Ya itu memang mengatur untuk sesuatu yang di kemudian hari. Law is tool of social engineering. Hukum itu mengatur perkembangan masyarakat. Kalau mungkin dulu kawan wingking ya, teman belakang istilahnya suami istri. Sekarang enggak ya. Gender kesetaraan gender ya. Perempuan memang harus setara dengan laki-laki ya. Kebetulan kan banyak nih semua ya sekarang politikus perempuan banyak gitu. Jadi jangan sampai ada salah persepsi bahwa perjanjian kawin itu adalah urusan matre. Urusan material, urusan duit yang belum tentu kan, belum tentu nanti akan ini. Dan jangan sampai cerai dong ya. Jangan berpikir begitu. Ada hukum, manfaatkan hukum dengan baik. Aturan proteksi ya. Prudent jadinya kita ya. Untuk menjalani perkawinan kita enak melangkahnya. Justru nanti samawalnya bisa dari situ ya kan samawalnya. Karena kita kalau melangkah kita confidence, prudent ya. Enak. Jadi wah nanti kalau ada perceraian udah bisa ada solusinya terbaik. Bukan kita mau berdoa untuk bercerai tapi meminimaliskan ya kan gitu. Arti prinsip prudential principle juga ada dalam perkawinan gitu. Prinsip kehati-hatiannya. Siapa tahu Tuhan, who knows, orang tidak tahu apa yang akan kita. 1 detik ke depan aja kita nggak tahu apa yang akan kita hadapin gitu. Gitu Tata. Iya, menarik banget sih Bu. Iya. Dan apalagi mungkin sering banget perbedaan status ekonomi yang signifikan di antara pasangan ya Bu. Betul. Nah terkait ini nih Bu, sejauh mana sih perjanjian perkawinan bisa melindungi perempuan Bu? Oke, jadi justru itu tadi ya, jadi itu nanti strategi. Makanya tuh kalau saya bertemu klien saya bilang ya kan,
Ibu bekerja? Tidak, ibu rumah tangga mengelola keuangan. Bukan bekerja ya, dia bekerja untuk rumah tangganya sebenarnya ya. Jadi bukan ibu rumah tangga. Ayahnya atau suaminya bekerja di luar, uang masuk. Nah itulah dikelola oleh perempuan ya. Mungkin ya karena suaminya ini bekerja dalam karir yang bagus, saya kasih tahu nanti atas nama ibu kalau beli rumah karena siapa tahu ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi ya ibu anak-anak aman, tidak seperti selebritis yang terjadi ya kita tahu ya rebutan apa suaminya dalam masalah hukum kemudian hartanya diambil semua oleh ini ya apa KPK lah apalah ya karena dampak-dampak hukum itu ya memang harus bertanggung jawab kan orang dikatakan dia bersalah ya harus bertanggung jawab. Nah ini prenup ini melindungi itu. Kalau ada apa-apa dengan suaminya, istri ini tidak tidur di kolong jembatan istilahnya. Iya. Anak-anak tetap sekolah kan gitu ya. Bisa sekolah bisa ini. Nah kalau tanpa itu kita nggak ada proteksi terhadap perempuan yang tidak bekerja gitu ya. Dia hanya bekerja di rumah. Dia mengelola rumah tangga itu juga pekerjaan. Tadi saya bilang ya. Jadi mengelola rumah tangga itu bukan tidak bekerja, dia bekerja juga. Jadi harus ada pelindungan atau protektif untuk si istri gitu ya. Karena memang di timur ya istri itu belum semaju barat untuk kedudukan hukumnya, subjek hukumnya. Jadi saatnya ini sekarang kita semuanya sama gitu ya. Ya karena kita sudah dua hati untuk bersatu seperti di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya harus sama, istri dan suami sama gitu. Iya ya Bu. Nah Bu, apa sih Bu sebagai notaris, apa sih Bu tantangan ketika seorang pasangan ingin membuat perjanjian perkawinan ini? Kadang-kadang ada yang nggak mengerti Tata. Biasanya pihak laki-laki yang tidak mengerti. Jadi pihak laki-lakinya ya? Iya tidak ngerti. Jadi apa sih sebenarnya gitu ya? Mungkin karena muda ya laki-laki ini pengen segera nikah deh katanya gitu ya. Saya sudah jatuh cinta berat nih sama calon istri saya. Jadi lebih baik menikah secepatnya gitu ya. Jadi mereka nggak tahu bahwa semua itu harus ditata sebelumnya. Prudential principle dalam rumah tangga juga harus ada. Hati-hati mau nikah. Apa yang harus kita atur? Nah tantangannya itu. Jadi kita notaris itu juga harus isi mindset kita. Apa sih dampak dari perjanjian kawin ini? Bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya kan mudah membuatnya. Tuangkan aja semua banyak contoh-contoh perjanjian kawin. Mau tinggal apa? Untung rugi, bagi hasil, kemudian atau pemisahan percampuran harta. Tapi yang lazim itu Tata itu hanya pemisahan harta aja. Tapi kalau pengusaha-pengusaha ya itu banyak yang bagi hasil gitu juga bagi hasil ada. Jadi memang suami istri itu dalam usaha yang bersama gitu. Jadi pemahaman itu yang harus kita kasih tahu dampaknya nantinya. Itu banyak yang tidak berpikir karena mungkin sudah jatuh cinta tidak pernah berpikir apa yang rasional. Kadang orang jatuh cinta tidak ada rasionalnya kan. Nah ini harus kita kasih notaris harus bisa atau ya temen atau nanti Tata sendiri kalau bertemu dengan teman rasional gitu ya. Karena kalau sudah menikah jangan pernah bercerai, intinya begitu ya. Kalau sudah menikah anak-anak jangan pernah terlantar kan gitu. Baik pendidikannya ataupun masa depannya anak tersebut. Jadi dengan prenuptial ini tidak ada lagi berantem masalahnya ya, tidak ada lagi bertengkaran lagi, tidak ada lagi. Ya sudah, hanya memisahkan ikatan hubungan suami istri. Harta tidak ada lagi yang mau dipisah. Tidak ada lagi harta gono gini. Itu dampak sosial. Jadi enak jadi menjalankannya ada. Jadi tidak mau istri mau membeli sesuatu. Waduh nanti jadi suami membelikan istri nanti punya kamu. Dia udah sadar gitu ya. Jadi pasangan suami itu sudah sadar bahwa tidak ada yang diperebutkan nantinya. Kan lebih enak. Jangan kalau kita nikah, wah suamimu kaya tuh enak ya gitu ya. Nah itu tidak ada lagi kalimat-kalimat seperti itu muncul. Kalau sudah ada prenup agreement, semua sama punya kedudukan dan semua sama. Suami kan sudah
punya harta sendiri juga. Nah, beli misalnya gaji bulan pertama beli rumah untuk istrinya, gaji bulan kedua untuk beli rumah untuk dirinya sendiri, kan gitu ya. Nah, jadi masing-masing terprotek untuk masa depannya gitu. Ya Bu. Nah, mungkin di hari-hari Ibu sebagai notaris ya Bu, kira-kira boleh nggak sih Bu di-share kayak ketika ada kasus nyata gitu, contoh nyata di mana perjanjian perkawinan ini tuh memang menyelamatkan salah satu pihaknya Bu? Ya, kalau untuk kasus nyata sih belum ada, karena memang semua yang klien saya yang ingin menikah itu saya udah suruh buatin prenup gitu ya. Jadi istilahnya udah kelar lah gitu ya. Malah yang datang itu yang tidak pernah punya prenup. Sehingga berantem. Ya tadi itu WNI WNA banyak, klien saya juga banyak ya orang asing yang seperti apa ini mau menjual istri nggak bisa karena tidak ada prenuptial. Gimana cara membaginya? Harus ada pelepasan hak. Nah seperti itu. Pertama itu, kedua kemudian ada lagi perjanjian selain kepemilikan aset juga perjanjian kredit di bank gitu ya, kredit di bank tanpa persetujuan. Dia bikin postnuptial itu ya, dan datang ke saya bikin postnuptial, kemudian bank belum diberitahukan ya, belum diberitahukan mengenai itu. Jadi waktu mau dieksekusi itu harus ada persetujuan dari suaminya. Kebetulan suaminya warga negara asing. Kebetulan yang dijaminkan itu adalah aset di Indonesia, gitu ya, aset di Indonesia. Sehingga ada bagaimana penempatan atau bagaimana posisi hukumnya seperti apa di banknya. Jadi rame, akhirnya saling menggugat. Jadi suami istri ini menggugat karena suami merasa saya nggak mau memberikan persetujuan saya untuk mantan istri saya kan gitu ya. Tapi dia nggak, karena udah nggak mau jadi ya saling menggugat. Nah akhirnya rame. Posisinya tidak lagi enak sekali ya, nyaman. Perceraiannya membuat ribut, korban anak-anak ini ya kan gitu. Jadi waktu itu saya bilang ya udah lain kali nanti ini ya, jadi jalan satu-satunya saya hanya bisa memberikan advice bahwa itu harus dengan penetapan pengadilan gitu ya, bukan putusan, penetapan ya. Jadi harus minta penetapan bahwa memang dia berhak menjual tanpa persetujuan suami yang kebetulan suami ini WNA gitu. Bang nggak bisa apa-apa itu. Ya karena hukumnya memang ada persetujuan gitu ya pada saat itu tanpa perjanjian kawin. Setelah menikah bikin perjanjian kawin sehingga ada problematik hukum di situ. Nah Bu, jika pasangan menikah ini tanpa prenup, terus mau membuat postnupnya Bu, nah itu seberapa fleksibel sih untuk mengatur hal-hal yang mereka butuhkan? Misalnya mungkin karena sudah ada pernikahan dan pernikahan itu kan memang dinamis ya, maksudnya hal-hal ini tuh bisa berubah sewaktu-waktu, itu tuh sefleksibel apa sih Bu mengaturnya? Oke, jadi putusan MK nomor 69 tahun 2015 itu kan membuat agak ribut, waktu itu banyak kontra ya. Karena melanggar KUH Perdata. Karena di KUH Perdata perjanjian prenup itu hanya dibuat sebelum pernikahan. Kenapa muncul putusan MK, putusan pengadilan yang menyatakan bahwa postnup bisa dibuat ya. Nah, banyak banyak hubungan suami istri itu yang sudah membuat perjanjian dengan suami istri tanpa prenup. Nah, itu yang sudah terjadi banyak sekali. Begitu dengan postnup kan akhirnya semua berubah. Kedudukan istri bisa sendiri, kedudukan suami bisa sendiri tanpa persetujuan kawan-kawan nikahnya atau pasangannya. Nah, itu kalau saya rasa waktu membuat perjanjian ya memang tidak ada peraturannya. Postnup harus ada minta penetapan di pengadilan. Jadi clear semuanya bahwa saya telah membuat ini dan yang paling penting pernyataan dari kedua belah pihak bahwa dengan postnuptial tidak ada lagi surut, tidak berlaku surut.
Jadi apapun yang harta yang ada pada saat postnuptial, sebelum postnuptial itu tetap dalam koridor Undang-Undang KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi setelah postnuptial baru ada pemisahan harta gitu ya. Declare seperti itu penting kalau dalam perjanjian ya 1320 KUH Perdata sepakat antara keduanya dan itu lebih baik. Enggak ada aturannya. Tapi kalau saya ya selalu menyuruh bikin penetapan pengadilan bahwa kalian menikah dengan postnuptial itu sebelum perkawinan tidak ada yang berdampak sehingga tidak menyusahkan orang. Kemudian setelah itu harus diumumkan. Diumumkannya di mana dengan postnuptial, dengan putusan pengadilan itu juga bisa untuk dijadikan publikasi, kemudian mendaftarkan juga postnuptialnya ke tempat mereka menikah, baik di KUA maupun di catatan sipil. Jadi unsur publikasinya ada. Semua orang yang terdampak dengan perjanjian postnuptial, karena ini kan baru ya, postnuptial itu baru bisa teratasi gitu. Oke. Bu, berarti kalau misalnya kita membuatnya postnuptial ini, artinya di sebelum pembuatan perjanjian masih ada harta gonogini yang harus dibagi-bagi kah? Apa gimana sih Bu prosedurnya atau praktisnya Bu? Betul, jadi ada ya Judith, kita harus memisahkan ya. Perjanjian sebelum postnuptial itu masih ada harta bersama. Itu susahnya, makanya kan harus ada penetapan pengadilan untuk membantu apabila nanti ada keributan untuk pembagian sebelum postnuptial. Jadi dan setelah itu postnuptial sudah selesai. Kalau postnuptial nggak ada masalah lagi ya, karena mereka sudah menikah dengan perjanjian, jadi tidak ada lagi harta gonogini. Bagaimana sebelum postnup? Ya dengan sebelum postnup masih ada berlaku harta gonogini dan itu masih KUH Perdata buku 3 mengenai harta gonogini mengenai orang harus tetap dibagikan. Jadi dalam harta gonogini hak istri 50%, hasil 50%. Jadi memang harus ada audit. Oh, ada auditnya sendiri ya dalam pernikahan. Jadi ya. Ada audit untuk memisahkan mana ada harta gonogini dan mana sesudah postnuptial yang tidak lagi ada harta gonogini. Jadi audit harus jadi adil ya. Semuanya tertata. Kalau semua tertata, ada hukum yang mengatur, ya insya Allah semuanya akan lancar gitu ya. Tapi kalau enggak ya berebut tadi itu tanpa prenup, tidak ada postnup, ya pasti ada harta gonogini ini berebutnya. Wah ini saya yang beli, ini gaji saya, ini udah rame jadinya, kasihan anak-anak ya yang jadi masa depan dari mereka. Jadi begitu ada postnup yang karena tidak berlaku surut ya, postnup ini harus ada audit. Saat itu cut off date-nya ada di mana? Cut off date harta gonogini itu ada di mana? Nah itu masih harta gonogini. Tentu harus para pihak ini, suami istri ini harus mendeklar hal tersebut. Oh iya, ini itu harta gonogini kita. Setelah ini tidak ada lagi, kan gitu ya. Nah, untuk itu maka utarakan hal ini, minta penetapan pengadilan. Jadi mungkin ngomong di pengadilan itu lebih menjamin nantinya tidak ada lagi. Oh ini kemarin belum. Ya. Kalau kita sudah mempublikasikan di sini dan minta penetapan pengadilan, bukan putusan ya. Kalau putusan ada gugatan, kalau penetapan permohonan. Kita mohon pada pengadilan untuk memisahkan ya antara range sebelum postnup dan sesudah postnup. Gitu Tata. Iya Bu. Nah Bu, kan pernikahan seperti yang tadi aku udah bilang juga itu dinamis banget ya Bu, bisa berubah-berubah gitu. Moodnya juga berubah-berubah gitu kan Bu. Nah ketika kita udah buat baik post atau prenup ya Bu, itu kita bisa gak sih mengubah isinya dan mungkin sejauh mana kita bisa ubah juga Bu? Di dalam Undang-Undang KUH Perdata, prenup tidak boleh dirubah. Baik. Tidak boleh diganti karena sudah jalan hukumnya. Jadi tidak boleh dirubah isinya dan tidak boleh dibatalkan.
jalan terus sudah. Karena sudah dipublikasikan bahwa mereka ini pasangan suami istri menikah dengan perjanjian kawin. Jadi nggak bisa amandemen juga ya Bu? Nggak bisa. Jadi makanya persiapannya harus panjang kan gitu. Ngerti apa itu gitu ya. Dampak dari prenup lebih kepada dampak yang positif kalau saya bilang ya. Nah itu tahu gitu, itu udah nggak boleh dirubah. Sekali dibikin. Kalau postnup ya sama mungkin ya, karena sudah ada, walaupun itu perjanjiannya setelah menikah, nggak bisa dirubah juga mengikuti dasar dari prenupnya, gitu ya prenup. Jadi lebih enak sih semuanya dari awal ya, lebih enak semuanya dari awal. Jadi jangan sampai sudah menikah kemudian ada postnup. Dulu waktu ada beberapa temen ya yang lucu juga ya memberikan saran, oke, bikin postnup karena dia seorang politikus misalnya ya, serem nanti ya, seorang pejabat serem nanti kalau korupsi, kalian cerai dulu deh, bikin lagi. Itu mungkin dalam lahirnya postnuptial itu seperti itu. Jadi disuruh cerai dulu, kawin lagi menggunakan prenup, itu nggak lucu kalau saya bilang ya, nggak lucu. Jadi mending semuanya dideklar dari awal. Kalau memang sudah terlanjur menikah tanpa prenup, ya kemudian deklarlah hal tersebut di depan pengadilan. Itu solusi dari ya pendapat-pendapat ahli hukum di masyarakat. Untuk menguatkan postnup itu ada penetapan pengadilan bahwa cut off date-nya ada, kapan menikahnya, kapan terjadinya postnuptial, supaya apa? Supaya tadi tidak ada audit tadi itu tadi ya kan, harus ada, makanya dideklar di pengadilan. Kalau enggak ya harus ada audit audit tersumpah ya, public audit publik ya gitu. Jadi kayak perjanjian ini aja ya, pembuatan PT ada audit terpisah gitu. Itu Mbak Tata. Oke. Bu, berarti sebenarnya perjanjian perkawinan ini nggak sesimpel itu ya Bu. Maksudnya masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan, banyak hal yang harus dipertimbangkan juga. Nah, ketika seorang pasangan mau membuat perjanjian perkawinan ini, mungkin waktu terbaiknya untuk memikirkan hal-hal tersebut dan hal-hal yang diatur itu kapan, dan mungkin apa aja sih Bu yang perlu banget diperhatikan? Ya, itu tergantung lagi ya. Itu udah kalau urusan cinta kadang-kadang buta ya, buta. Nah, kalau sebelum pernikahan semuanya harus ditata ya. Mungkin kalau sudah ada sekarang tuh, kalau zaman dulu ya lamaran besok nikah. Kalau sekarang kan ada yang namanya engagement, wah setahun sebelumnya. Nah itu masa-masa kita mengetahui pasangan kita itu seperti apa nanti, ya kan? Kemudian pengetahuannya seperti apa, nanti prospek ke depannya seperti apa. Ya paling enggak kita membaca takdir lah ya, istilahnya membaca takdir. Apakah nanti akan lanjut, kita punya kan feeling dari masing-masing pasangan itu pasti punya, ada feeling. Nah sebenarnya pasangan suami istri itu yang paling penting harus melindungi anak-anak yang akan dihasilkan dalam sebuah perkawinan. Nah masa depan itulah yang harus terpikir. Jadi jangan diri kita yang difikirkan dulu kalau mau menikah ya. Nah masa sebelum dari engagement lamaran sampai menikah itu berpikirlah untuk bagaimana kelanjutan untuk harta yang ada dalam perkawinan. Nah, apalagi mungkin kalau wah ini anaknya orang kaya ya, orang kaya anaknya sultan anaknya hafal konglomerat ya. Nah itu mereka harus berpikir. Jangan sampai nanti bapaknya ini menikah, harta bapaknya yang dikasih dibawa-bawa. Nah kan itu ya. Jadi sadar diri, itu perlu sadar diri bahwa kedudukan, bahwa harta itu tidak hanya bisa menjamin kelangsungan hidup, tapi menjadi sebuah trigger atau sebuah jalan menjadi habis hartanya dan tidak lagi bahagia, itu juga bisa. Jadi jangan sampai harta itu membuat kita menjadi menderita. Jadi itu yang harus kita pikirkan bersama, atau pasangan-pasangan yang akan menikah itu berpikir tidak hanya harta. Jadi dampaknya pun nanti akan ada kalau tidak diatur secara baik harta ini gitu. Karena memang
Ya tidak munafik, tidak dipungkiri, harta itu adalah hal yang paling krusial dalam hidup ya. Betul. Nggak ada duit nggak makan. Ya kan? Dan bisa jadi ribut, bisa jadi cinta juga. Ya. Nah, jadi harus kita lihat itu di situ. Kita ini mau start dari mana? Start dari semuanya terukur, semuanya dengan prinsip kehati-hatian, atau start dengan udahlah nanti aja. Ya, itu yang kita diserahkan pada pasangan yang akan menikah. Cuman ya tadi kalau ada saran ya nanti bisa Tata juga bergelut di bidang hukum kan, kasih tahu bahwa prenup itu lebih bagus daripada tanpa perjanjian apapun. Istilahnya ransel diisi kita pergi ya, itu lebih bagus daripada ransel kosong kita pergi. Gak punya apa-apa, nanti tiba-tiba di jalan kehausan gimana? Tiba-tiba di jalan lapar kita nggak ada nih, kita pergi ke hutan. Istilahnya perkawinan itu menuju hutan ya kan. Apa yang akan di depan kita tidak akan pernah tahu. Makanya waktu mau pergi ke hutan ransel diisi ini ya, diisi minum, diisi makanan. Jalan kita berdua ke dalam hutan itu. Ada apa-apa? Ada makanan. Tidak ada apa-apa? Dapat jalan keluar? Alhamdulillah. Kan gitu ya. Itu namanya yang disebut samawa, mungkin seperti itu ya. Sakinah mawaddah warahmah. Itu Tata. Bu, tadi kan kita udah sempat bahas juga terkait bahwa kalau perjanjian perkawinan ini hanya mengatur terkait harta atau aset ya maksudnya. Maksudnya nggak bisa tuh atur terkait hak asuh anak atau mungkin hal-hal lain yang terkait anak ya Bu. Nah, dalam hal perjanjian perkawinan mengatur hal itu, apa sih Bu konsekuensinya? Batal demi hukum. Langsung batal demi hukum ya, karena tidak terpenuhinya pasal 1320 KUH Perdata. Ada larangan, kan ada objek yang halal. Kalau perjanjian itu sudah tidak mengatur objek yang halal, langsung batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Tapi karena objeknya tidak halal menjadi batal demi hukum. Karena apa? Dilarang. Sesuatu yang dilarang dijalankan. Ya kan, jadi dilarang membuat perjanjian yang berisi mengenai kesusilaan dan berisi mengenai keagamaan. Itu tidak boleh. Ketertiban umum juga nggak boleh gitu. Oke Bu. Jadi langsung batal demi hukum. Ya, jadi jangan asal ya Bu, memang perjanjian perkawinan ini harus berdasarkan konsul dan advice orang yang udah paham hukum juga gitu. Hubungin Tata nih sebagai lawyer ya kan, Tata lawyer. Mana aja ya Bu yang paham gitu. Betul. Memang mungkin miskonsepsinya juga seperti itu. Karena ada perjanjian perkawinan bisa asalah bikinnya gitu kan kadang gitu. Jadi mungkin memang karena nggak bisa dirubah ya Tata ya. Iya, jadi memang harus tetap konsul ya Bu. Betul. Nanti kasih tahu, nanti baca KUH Perdata, teman mau nikah udah kasih tahu. Jadi atau yang abis nonton podcast ini juga langsung tahu. Nah iya. Temen-temennya. Lihat tuh hubungin Tata, hubungin saya ya. Iya Bu. Untuk mengetahui dampak syaratnya apa gitu. Oke. Tapi yang penting syaratnya itu harus notarial ya. Kalau harus akta notarial. Harus. Jadi bawah tangan tidak dipakai. Udah berarti bisa dibatalkan juga Bu kalau di bawah tangan. Tidak dapat didaftarkan di KUA maupun di catatan sipil karena pendaftaran itu wajib dengan akta notaris. Alat bukti terkuat kan akta notaris ya kan. Baik Bu. Mungkin terakhir nih ya sebagai penutup juga. Kira-kira kalau untuk prosedur prenuptial dan postnuptial sendiri itu gimana sih Bu masing-masing perjanjiannya? Prosedurnya untuk kalau misalnya seorang pasangan mau melakukan itu. Oke. Prosedurnya standar ya. Untuk untuk prenup dan postnups itu harus ada memenuhi satu pasal 1320 ya. KUH Perdata. Ada 4 unsur di situ, jadi harus ada sepakat. Itu yang paling penting, sepakat. Harusnya ada lagi tambahan KUH Perdata itu, niat di atasnya. Niat sepakat gitu ya, tapi karena nggak ada ya saya hanya ngomongin selalu kalau ngomong 1320 itu kurang satu niat gitu ya. Jadi niat, sepakat, kemudian objek dan kausa yang halal kan gitu ada. Itu yang harus diketahui dulu. Kemudian kita juga harus siap dengan dampak positif maupun negatifnya pasti ada ya kan.
untuk menyiapkan itu kita harus juga berkonsultasi dengan orang-orang yang punya latar belakang hukum, tahu, memahami prenup dan postnup. Terus kemudian nanti juga harus tahu bahwa sebelum perkawinan sudah harus didaftarkan untuk prenup, ya kan. Kemudian kalau untuk postnup, bikinlah penetapan pengadilannya, bagaimana memisahkan cut off date-nya bahwa ada perjanjian, ada harta gonogininya dan kemudian tidak ada harta gonogini, itu harus dideklar di depan sebelum menyiapkan postnup. Kemudian satu lagi adanya publikasi. Nah, publikasi ini juga harus ada melalui pendaftaran di pengadilan, penetapan di pengadilan, pendaftaran di KUA atau di catatan sipil, sehingga semua pihak yang berdampak dengan perkawinan ini bisa mengerti bahwa ini sudah ada perubahan atau ini akan ada hak istimewanya dengan prenuptial. Kalau saya bilang prenuptial itu hak istimewa antara suami istri itu ada. Sedangkan postnuptial itu ya akan ada hak istimewa yang ada dalam postnuptial. Itu Tata, kita panjang lebar yang ngomongnya ya. Cukup panjang sih. Jadi mungkin untuk teman-teman di rumah yang menonton podcast ini juga udah tahu lah apa aja hal-hal penting yang harus diperhatikan ya Bu. Dan bahkan langkah-langkah prosedurnya juga udah kita bahas. Iya. Oke, terima kasih Ibu Ica atas waktunya dan sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing ilmu, sharing informasi terkait prenuptial dan postnuptial agreement ya Ibu. Nah Sobat Kagama, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini bersama Ibu Yurisa. Nah ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari diskusi hari ini nih. Nah yang pertama adalah bahwa perjanjian perkawinan menghilangkan harta gonogini. Kemudian pembuatan postnup agreement lebih baik menggunakan penetapan pengadilan terlebih dahulu untuk menetapkan harta gonogini sebelum adanya perjanjian. Kemudian bahwa perjanjian perkawinan tidak berlaku retroaktif. Dan yang terakhir, perjanjian perkawinan hanya bisa mengatur terkait harta dan aset, juga berlaku selanjutnya tidak bisa diubah dan dibatalkan. Saya Dwinta Prameswari, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, share episode ini, dan terus ikuti Kagama Talks lainnya dengan topik-topik yang menarik. Salam hangat, salam guyup, rukun migunani.